أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang mencoba untuk menguraikan tentang suatu metode, memposisikan atau menempatkan atau menstatuskan jiwanya atau dirinya ke dalam posisi untuk tujuan kepada Allah atau jalan menuju kepada Allah. Jalan menuju kepada Allah itu memang oleh beberapa alim ulama mencoba menguraikan seperti itu, walaupun sebatas pragmatis, dengan cara secara teoritis memberikan sesuatu pemahaman-pemahaman tentang pengenalan terhadap diri dalam segala aspek-aspek pengilmuan tentang diri itu sendiri. Pentingnya ilmu ini sebab tanpa kita memahami satu metode untuk mendudukkan jiwa ini agar dia menjadi hidup, agar jiwa ini menjadi bernyawa, agar jiwa ini menjadi bersinar sehingga dapat mengakses, menyerap segala sifat-sifat Allah, sehingga jiwa ini mampu semakin mendekat kepada Allah, adalah sesuatu hal yang sangat penting. Lalu bagaimana caranya? Sebelum kita mengupas secara sederhana tentang metode ini, memang perlu kita berangkat dari pemahaman dasar tentang napas itu, karena para alim ulama, para sufi mengatakan siapa yang mengenal rahasia napasnya, maka mengenal rahasia Tuhannya. Lalu napas bagaimana yang dimaksud ini? Napas yang dimaksudkan di sini adalah tentu bukan napas dengan menghirup oksigen O2. Karena napas yang dimaksudkan itu adalah hanya untuk mengaktifkan, hanya sebagai salah satu kebutuhan jasmania saja. Lalu napas yang bagaimana yang dibutuhkan dalam posisi itu? Tentulah napas di sini adalah napas dalam pengertian energi yang dibutuhkan oleh jiwa itu. Karena jasmani yang menghidupkan jasmani menghidupkan jasmani adalah karena kebutuhan terhadap O2, oksigen. Tapi kalau jiwa bukan oksigen, karena jiwa adalah tidak membutuhkan O2 itu, tetapi dia membutuhkan energi dari metafisika itu, energi yang halus. Apa itu energi yang halus? Itulah daripada unsur roh itu sendiri. Karena jiwa ini tercipta karena jiwa ini adalah merupakan kehalusan daripada 4 anasir, unsur api, angin, air, tanah. Berarti yang dimasukkan di sini adalah halusnya dari 4 anasir itu. Halusnya 4 anasir itu hanya bisa terjangkau dengan rasa yang sangat halus. Jiwa yang hidup, jiwa yang metafisika, kehalusan. Jiwa napas yang dimasukkan di sini adalah dapat dirasakan ketika kita menarik napas. Ketika kita menarik napas ke dalam, kemudian kita fokus, kita konsentrasikan jiwa itu menjadi hidup. Ketika kita konsentrasikan jiwa itu pada unsur-unsur rasa yang paling hidup, maka itulah yang dimaksudkan dengan napas batin. Jadi bukan napas lahiriah.
pada saat perasaan kita sudah berada pada perasaan batin yang nyaman, maka jiwa kita ya hadapkan kepada roh hayat kita, atau orang mengatakan disebut dengan istilah roh hidapi. Roh hidapi itu orang juga menggunakan istilah nyawa. Jadi roh hidapi atau nyawa, atau dia pun juga kadang disebut dengan roh hayat. Jadi jiwa ini disandarkan, dileburkan ke dalam rasa roh hayat kepada nyawa kita. Kemudian segala potensi-potensi jiwa kita, mulai pendengaran, perasaan, seluruh potensi-potensi jiwa itu lebur, terkonsentrasi kepada nyawa kita, sampai kita merasakan satu titik yang menyatu. Kita tidak melihat lagi apa, kita tidak mendengarkan lagi apa, kita tidak merasakan lagi apa. Ketika itu jiwa menjadi fana, maka yang ada adalah rasa yang hidup yang berada pada rohani kita, rasa yang hidup pada jiwa kita. Itulah yang disebut dengan jiwa yang hidup. Karena dengan jiwa yang hidup inilah yang dapat menjadi satu landasan untuk kita melakukan zikir kepada Allah. Sedikit penjelasan tentang roh hidapi tadi. Jadi kalau roh hidapi, ketika manusia melakukan satu atau menempatkan jiwanya pada posisi yang bersinergi, yang mesra dengan rohaninya, dengan roh hayatnya, maka yang ada adalah perasaan hidup. Lalu mungkin ada yang bertanya bahwa roh hidapi itu seperti apa? Roh hidapi atau nyawa itu adalah roh yang berfungsi menghidupkan seluruh potensi jasmania. Jadi kalau seandainya umpamanya kita bercermin, maka rohani itu, roh hidapi atau nyawa itu, dia membentuk seakan seperti dengan keadaan jasmani. Tetapi sebenarnya bukan yang dimasukkan di sini adalah unsur kasarnya, tidak. Jadi sama dengan air itu tidak punya bentuk. Tetapi ketika dia menempati sesuatu media, maka air itu mengikuti media. Jika medianya berbentuk segi empat, maka air pun juga berbentuk segi empat. Seperti itu yang dimaksud. Karena roh ini adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang halus tetapi dapat dirasakan. Makanya ada di dalam ulama-ulama seperti dikatakan, barang siapa yang tidak merasakan, tidak mengenal. Man lam yazuk lam ya'rif. Jadi yang kita rasakan di sini adalah perasaan yang hidup, rasa yang hidup. Siapa yang merasakan? Tentu jiwa. Jiwa yang mana? Jiwa itu adalah bukan jasmani, tapi jiwa ini adalah sentuhannya adalah rasa yang hidup. Salah satu tanda yang ditampilkan ketika kita menyatu dengan nyawa kita atau roh hidapi kita, maka jiwa itu menjadi nyaman, nikmat, ringan. Dan sekiranya Allah menyingkap, membuka tabir penglihatan kita, maka terlihat jiwa kita atau rohani kita akan terang benderang, putih bersih. Itulah salah satu tanda yang ditampilkan ketika
kita mau mengawali suatu perjalanan untuk menuju kepada Allah dengan cara memposisikan jiwa pada yang hidup. Karena kalau tidak dilakukan seperti ini, maka orang itu tidak mampu melakukan hubungan kepada Allah seperti salat. Salat itu adalah hubungan kepada Allah. Tidak ada yang mampu melakukan hubungan kepada Allah kalau tidak lebih awal, tidak mengawali, memposisikan jiwanya pada jiwa yang hidup. Apa bedanya dengan handphone? Jiwa itu adalah media untuk berhubungan kepada Allah. Handphone pun juga begitu. Biar ada handphone, kalau tidak aktif, tidak mampu melakukan suatu connecting, maka segala sesuatu tidak akan melahirkan suatu komunikasi. Karena dengan jiwa yang hidup lah yang dapat melakukan suatu kontak hubungan kepada Allah. Kita bisa bayangkan bagaimana sekiranya kalau kita di dalam sholat, kita mencoba melakukan sholat bersyahadat, sementara kita sendiri tidak mampu bersyahadat. Karena yang dimaksud dengan bersyahadat di sini adalah melakukan satu penyaksian, sedangkan penyaksian hanya terjadi dapat kita nyatakan syahadat itu kalau kita dalam posisi yang hidup, jiwa yang hidup. Karena banyak juga orang yang karena tidak mampu membedakan di saat apa jiwanya mati dan di saat apa jiwanya hidup, sehingga begitu melakukan sesuatu zikir, maka zikirnya ini adalah seperti sesuatu perbuatan yang tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena tidak ada pembeda, tidak mampu membedakan zikir yang dijadikan jalan menuju kepada Allah. Karena zikir yang dapat dilakukan adalah tentu mendudukkan zikir atau ingatan kepada Allah pada jiwa yang hidup. Bahkan ada yang pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang mengenal Allah? Siapa yang paling mengenal Allah?" Lalu Rasulullah mengatakan, yang paling mengenal Allah adalah yang paling mengenal dirinya. Dari situlah kita harus memahami dan menyadari bahwa untuk berhubungan kepada Allah, mengadakan suatu kontak kepada Allah, maka terlebih dahulu kita harus jiwa ini berada pada suatu areal yang hidup. Jiwa inilah yang harus hidup. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kadang mengatakan dirinya ketika bahwa dia telah mengenal dirinya? Ingat bahwa rohani itu, keadaan rohani itu ada dua. Kadang ada orang ketika dia mencoba menghidupkan dirinya, dia memposisikan jiwanya pada keadaan-keadaan, kadang yang terjadi sebenarnya hanya sukmanya yang dia tampilkan. Dia merasakan sukmanya. Apakah sukma ini yang dimaksudkan salah satu bentuk daripada jiwa yang hidup? Maka jawaban saya adalah bukan sukma, tetapi jiwa pada roh hidapi. Kenapa? Karena kalau jiwa pada roh hidapi, maka potensi-potensi jiwa itu akan menjadi fana, kemudian tergantikan dengan sifat dan potensi daripada roh hidapi itu, nyawa itu. Kenapa bukan sukmah atau roh rewani yang dijadikan satu titian di dalam melakukan hubungan kepada Allah? Ya, sebab sukmah atau rewani ini adalah bentukan daripada jiwa yang masih terkoneksi dengan gelombang-gelombang. Perbedaan antara
nyawa atau roh hidapi dengan roh rewani sebagai bentukan daripada fungsi roh yang terkoneksi dengan pikiran itu sangat berbeda. Orang-orang yang mempotensikan jiwanya dalam potensi sebagai sukmanya itu adalah tidak mampu melakukan satu hubungan kepada Allah atau menyatu dengan roh hayatnya atau roh hidapi ataupun juga yang disebut dengan nyawa. Karena untuk masuk ke dalam penyatuan jiwa dengan nyawa itu harus jiwa itu dalam posisi fana, potensinya itu harus dalam posisi fana, baru dia mampu melakukan suatu sinergi dengan nyawa itu. Ketika jiwa bersama dengan nyawanya, maka fungsi-fungsi jiwa ini menjadi fana, kemudian tergantikan dengan potensi daripada nyawa atau roh hidapi itu. Nah, sedangkan roh rewani ini tidak, rewani ini adalah rohani juga, fungsi roh ini juga sukma. Dia tampilannya juga sama seperti kita, mukanya sama. Dia adalah halusnya daripada raga kita. Dia bentukannya juga halus, tetapi dia adalah merupakan suatu produksi daripada pikiran. Karena rewani inilah yang kalau kerjanya seperti ketika kita tertidur, maka ketika roh rewani ini tidak bersama kita, maka tandanya itu orang itu tertidur. Nah, sementara orang tertidur dalam konsep ilmu psikologi, tidurnya seseorang itu ketika menurunnya suatu gelombang pikiran atau brainwave-nya menjadi rendah. Nah, berarti roh rewani ini adalah masih terkait dengan fungsi-fungsi pikiran. Nah, sedangkan jalan menuju kepada Allah, potensi-potensi pikiran ini tidak dapat digunakan. Itulah sebabnya sehingga roh dalam fungsinya roh rewani atau roh dalam fungsinya sebagai sukma tidaklah dapat dijadikan suatu jalan untuk melakukan suatu hubungan kepada Allah. Tetapi yang dapat dilakukan adalah memposisikan jiwa dalam posisi menghubungkan dengan nyawa atau roh hidapi. Inilah landasan pertama untuk orang melakukan suatu syahadat. Karena ini jugalah yang disebut dengan bersyahadat kepada Allah. Karena ketika jiwa menyatu dengan roh hidapi, maka jiwa menjadi fana. Ketika jiwa menjadi fana, disinilah tajalli Allah pada jiwa ini. Tajalli Allah pada jiwa ini dengan potensi roh. Demikian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.